Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Cara Bersikap untuk Bertumbuh Melalui Kelompok Kecil, yang terambil di dalam Efesus 2 ayat 2. Dalam kehidupan kekristenan, kita tidak hanya menjadi jemaat dalam sebuah gereja, tetapi kita juga butuh sebuah kelompok kecil. Kelompok kecil juga bisa disebut sebagai sebuah keluarga secara rohani, karena terdiri dari beberapa orang saja yang tidak hanya mengadakan ibadah, tetapi saling memberikan kesaksian, baik tentang pergumulan hidup maupun tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Semua orang dalam kelompok kecil tersebut saling terbuka atau saling berbagi kisah hidup tanpa ada rasa takut untuk dihakimi. Dalam kelompok kecil tentunya juga memiliki sebuah tujuan, yaitu semua orang dapat bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Oleh sebab itu, kita pun harus memiliki cara bersikap yang baik agar tujuan dari kelompok kecil itu dapat terwujud. Cara bersikap untuk bertumbuh melalui kelompok kecil adalah rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Pada ayat 2a bunyinya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ini adalah sikap utama yang harus kita miliki dalam membangun sebuah kelompok kecil. Apabila kita tidak memiliki sikap yang baik ini, maka akan berakibat buruk dalam sebuah kelompok kecil, sebab tidak adanya kesatuan hati. Jika kita mau bertumbuh dalam kelompok kecil, berarti kita harus mau dibentuk dan meninggalkan sikap lama kita yang hanya berpusat kepada diri sendiri. Bagaimana bila ada yang mau bersaksi tetapi sesama dalam kelompoknya tidak mau merendahkan hati untuk mendengarkannya? Tentunya itu adalah kesaksian pertama dan terakhirnya. Atau dengan kata lain, menutup diri untuk tidak bertumbuh dalam kelompok kecil tersebut. Selanjutnya, apabila tidak bersikap lemah lembut, maka saat ada hal tertentu yang dibicarakan untuk kepentingan bersama, namun hal itu tidak sesuai dengan keinginannya sendiri, tentunya akan dibantah atau tidak dilakukan, dan hal ini sangat berdampak negatif dalam sebuah kelompok kecil. Hal yang sama juga bila tidak bersikap sabar, maka akan mudah menyakiti sesama dalam kelompok kecil tersebut. Artinya bahwa untuk bertumbuh melalui kelompok kecil, kita harus mau memiliki sikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar, agar kita menjadi berkat bagi sesama. Dan yang kedua adalah menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Pada ayatnya yang kedua B bunyinya, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Pada sebuah kelompok kecil juga akan mempermudah kita untuk saling membantu satu dengan yang lain, karena memiliki hubungan yang lebih dekat. Saat kita membantu sesama, seharusnya itu dilakukan bukan dengan maksud tertentu, melainkan karena mau menunjukkan kasih kepada sesama. Jangan sampai kedatangan kita dalam kelompok kecil tidak disenangi oleh anggota kelompok lainnya karena tidak mau membantu, tetapi maunya dibantu terus, maunya dipahami terus, tetapi tidak mau memahami sesama, atau dikasihi terus, tapi tidak mau mengasihi. Kita hanya akan menjadi beban atau batu sandungan bagi orang lain dalam kelompok kecil bila kita tidak mau mengubah pusat hidup kita dari berpusat kepada diri sendiri menjadi berpusat pada hidup
untuk bersama. Kita harus menyadari bahwa kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri dengan peraturan kita sendiri saat kita hidup dalam sebuah kelompok kecil. Tetapi hidup kita adalah belajar bertumbuh bersama-sama menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.